Nah, kalau kita nggak entos menghitung nikmat Allah, maka sebaik-baik kita tuh bersyukur saja, bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Dan ini semua sudah di luar kepala. Saking seringnya di luar kepala, sampai lupa. Ya. Wa ta'adana rabbukum la'i syakartum la'azi dan mereka faktukina adabi sendiri. Rabbuna Allah telah memaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagi. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdu dan syukurah. Amin. Pengajian Arab pagi. Ini saya lihat ibu-ibu menghadap ke matahari, mungkin silo mau bergeser duduknya biar lebih nyaman atau tetap biar hangat? Tetap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Ustadz Bangun Samudra. Selamat datang kembali di perumahan Geringan Ustadz. Pengajian akad pagi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Yang kami hormati Ketua Takhir Masjid An-Nur Masjid Ar-Rafiq, hari ini nggak kelihatan. Yang kami hormati pengurus RW 08 RW 09, dan yang kami hormati jamaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kesehatan sehingga kita pagi ini bisa berkumpul kembali dalam silaturahmi pengajian akad pagi di RT 20, khususnya tepatnya di rumahnya Bapak Roni Tijai, Ketua Yayasan Lentera Hati Indonesia. Bapak Ibu apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Alhamdulillah masih banyak yang hadir, masih istiqomah, padahal kita baru 1 minggu kemarin ya, 1 pekan kemarin kita bertemu di RT 23. Okay. Sebelum saya mulai, saya mau kasih apresiasi dulu. Tadi yang hadir pertama siapa ya? Coba angkat tangan. Oh, panitia. Oh, panitia. Nggak masuk. Yang lagi Mas siapa tadi? Ibunya Pak Roni. Bukan. Saya bingung antara jamaah sama panitia. Oh iya, ibunya. Bukan. Satu. Ibunya kasih minta. Mas, tadi yang ada pertama ini kursinya masih kosong. Ya, beri tepuk tangan untuk beliau-beliau yang sangat semangat hadir di pengajian akad pagi. Rumah paling jauh. Biar lebih semangat seperti biasa kita ya dulu ya. Ada yang mau pimpin ya? Ayo bapak-bapak, tak kasih hadiah ini nanti. Siapa? Pak Rusman. Ayo Pak Rusman sini, maju. Pimpin ya. Tak kasih sarung nanti. Oh iya. Ayo sini. Pak Rusman nggak pernah sarungan. Kita ya dulu ya. Nanti hadiahnya buat saya aja gitu. Hadiahnya seperti biasa, pengajian akad pagi Lentera Hati, jaya. Pengajian akad pagi keluarga Sakinah, tetap di hati. Siap? Oke.
Pengajian Ahad pagi lentir hati. Jaya, jaya, jaya. Pengajian Ahad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kembali kita hadir di rumah Bapak Roni. Ya, jadi sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mari bersama-sama kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Raihan dan Ananda Raffi. Mana? Ananda Raihan dan Ananda Raffi. Mana yang Raihan? Mas Raihan sama Mas Raffi. Ini beliau keduanya putra dari Bapak Roni Teja. Yang satu sudah mondok. Ya, Mas Raihan akan membacakan surah Ar-Rod ayat 27 sampai 29. Surah ke-13 dari juz 13, dan nanti akan dilanjutkan dengan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Surat ke-89 juz 30. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkudik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikianlah Allah menjelaskan balasan bagi orang yang enggan menerima kebenaran dan orang kafir yang hanya mengejar kesenangan duniawi dan tidak hanya menolak kebenaran. Orang-orang kafir juga berkata dengan nada mengejek, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda berupa mukjizat yang dapat dilihat secara kasat mata dari Tuhannya, seperti halnya mukjizat Nabi Musa dan Isa. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan, membiarkan sesat siapa yang Dia kehendaki karena keingkarannya sendiri. Betapapun banyak mukjizat yang dilihatnya, dan Allah memberi
petunjuk bagi orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Mereka yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram dengan banyak mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan banyak mengingat Allah hati menjadi tenteram. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan serta amal soleh. Mereka pasti mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, berupa surga dan keridhaan Allah. Allah berfirman kepada manusia yang beriman dan beramal soleh, wahai jiwa yang tenang, tentram, damai dan tidak takut apapun serta tidak merasa sedih karena apapun. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan mendidikmu dengan hati yang ridho atas pahala dan nikmat yang Allah siapkan untukmu, dan diridhoinya karena Allah telah menerima amalan solehmu. Maka kini masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, seperti para nabi, orang yang jujur, pecinta kebenaran, dan syuhada. Dan masuklah bersama mereka ke dalam surgaku yang telah aku persiapkan untukmu, surga yang penuh kenikmatan. Kekallah di sana selama-lamanya. Terima dan nikmatilah anugerahku yang agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di sini saja dulu. Pak putranya gitu. Iya. Mirip. Ini yang mana adiknya, yang mana kakaknya? Ayo tebak coba. Kakaknya yang kecil karena di pondok sudah pasti. Kita panggilkan aja orang tuanya ini. Pak Roni, Bu Roni, langsung didampingi. Tadi yang kelihatan ya, yang satu kalem kayak ibunya, yang satu kayak bapaknya tadi. Ya, sekalian perkenalan dengan keluarga Bapak Roni. Ini kalau dilihat Bapak Ibu di belakang ini kok ada banner banyak, ada TV, ada ini. Nah, nanti kita tanyakan aja Bapak Roni sekalian yang jelasin. Berat tugasnya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata 14 tahun berlalu tidak mengurangi gugupnya naik di panggung ini. Ternyata begitu. Oke, terima kasih banyak. Terutama untuk Ustadz Bangun Samudra yang kesekian kali, kalau saya tidak salah itu, panjenengan sudah hadir di tengah-tengah kami untuk yang kelima kali, insya Allah. Wah, dihitung. Ya, berarti gitu. Bukan jadi ketua yayasan, enggak. Yang kedua, ini alhamdulillah Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nur sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Sarina. Dan juga pagi ini yang sangat-sangat membanggakan adalah, oh iya, saya mau sapa dulu Pak Ketua RW 8, RW 9, dan seluruh perangkat RT beserta dengan jajarannya. Pagi ini yang tidak kalah membanggakan kami adalah selain jamaah rutin pengajian Ahad pagi ini kami juga dihadiri oleh para pengurus dari Panti Asuhan Manjada Wajada. Betul Pak Taufik? Betul ya? Mohon maaf bila keliru. Jadi Bapak dan Ibunya Pak pengurus sudah hadir,
juga anak-anaknya alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Semoga menjadi barokah kajian akad pagi kita kali ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, ucapan yang pertama kali kami sampaikan adalah rasa terima kasih yang mendalam. Pagi ini luar biasa, ada rasa khawatir sebetulnya karena minggu lalu kita akad pagi juga di RW 9. Tapi alhamdulillah pagi ini ternyata Allah membukakan pintu hati dan kita semua hadir di sini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan yang kedua, kali ini memang sedikit berbeda. Ya, kita siapkan panggung kecil ini di bawah pohon mangga yang sedang berbuah. Dan yang kedua, kali ini rasanya mungkin paling banyak banner di antara tuan rumah pengajian akad pagi ya. Ya, yang rutin ada di sana. Kemudian di background kita ini ada, ini sih kita bahas dulu. Masjid An-Nur punya program. Jadi sangat mulia. Bagaimana memuliakan anak-anak yatim, bagaimana membahagiakan mereka. Untuk lebih detailnya mungkin Pak Sarina nanti yang akan menjelaskan. Dan yang kedua, beberapa kali VT kita putarkan di TV yang ada di sebelah. Semoga menggerakkan hati Bapak dan Ibu. Jadi setelah 14 tahun kami menahan diri untuk tidak membangun dulu, tapi ternyata kebutuhan. Jadi para jamaah yang mendorong kami, Pak, segera dibangun supaya segera manfaat. Itu yang pertama. Kedua, tentunya rasa rindu yang besar dari para donatur sehingga pembelian tanah itu bisa terwujud. Bismillah, mohon doanya Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Bismillah, kita akan memulai ini setelah kita vakum kurang lebih sekitar 5 tahun ya, 5 tahun. Minggu depan tanggal 2 kita niatkan untuk ada kerja bakti di sana dan kita siapkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita siapkan kendaraan untuk menuju ke surga. Semoga Bapak Ibu bisa berpartisipasi di sana. Yuk, insyaallah, semoga Allah meridhai, kita akan bertemu kembali di surganya Allah. Insyaallah. Lentera hati ini jujur saja unik, sangat unik. Kita ada di Gresik, kemudian ada di Gresik pinggiran, dan rata-rata warga di perumahan Green Menganti rata-rata bekerjanya di Surabaya, bahkan lebih ke timur lagi. Tetapi di antara kesibukan Bapak dan Ibu ternyata ada yang mewakafkan dirinya. Awalnya beberapa orang saja di bawah jari tangan sebelah saya ini. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin banyak, dan ternyata Lentera Hati tidak ada apa-apanya. Hanya kumpulan orang-orang ikhlas saja yang ingin bermanfaat. Kalau kata Pak Mahrus Effendi tadi malam di panggung ini, kumpulan orang-orang yang ingin bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Insya Allah jam 1 malam kita di sini semalam. Tepuk tangan untuk Pak Mahrus. Jadi semoga Lentera Hati yang tidak ada apa-apanya ini, kami pun juga yang tidak ada apa-apanya ini, menjadi sesuatu yang bisa dihargai, menjadi sesuatu yang manfaat, menjadi sesuatu yang insya Allah semoga yang kita bangun, yang kita perjuangkan diridhai oleh Allah, dan insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah. Amin. Amin. Cukup ya Pak. Begitu? Oke. Ada momen spesial Pak Roni. Ini tadi saya lihat ada TV itu ya, saya kira kita ada norbar gitu ya, sambil dengerin ustadznya ceramah. Tadi malam itu mau nonton Piala Dunia. Kalau nonton berarti kamu subur. Jadi saya perkenalkan kembali, tapi semoga Bapak dan Ibu sudah mengenalkan, ini istri saya, asalnya dari Pandegiling, Tempel Sukorejo. Ini anak saya yang pertama, Raihan. Semoga bisa diikuti oleh adiknya, dan adiknya ikut program pelangsingan badan. Insya Allah nanti akhir dari tahun ini mau daftar ke pondok juga ikut
saja dari saya. Bunda mau nambahin? Adik, ya setan yang terkutik tadi gimana ceritanya? Jujur ya, dengan anak semakin besar, awalnya diajarin itu mau. Ya, kita biasanya duduk di sini diajarin mau, kita review. Tapi kali ini saya pasrahkan, benar-benar saya pasrahkan. Sampai tadi pagi juga tidak mau. Tenang ya, saya sudah besar. Oh ya, ya sudah. Ternyata ada setan yang terkutik. Tidak berkutik. Terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Bapak kasih. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, jamaah pengajian akad pagi, seperti yang disampaikan oleh Pak Roni Teja tadi, sudah 12 tahun perjalanan Lentera Hati dan pengajian akad pagi ini. Harapannya mewujudkan masyarakat yang religi di Perumahan Green Menganti khususnya, semoga bisa terwujud, dan masyarakat yang madani dalam majelis pengajian akad pagi yang mencerahkan, menggembirakan dan mempersatukan. Selanjutnya yaitu acara ini, mohon maaf Pak Pratik nggak bisa hadir karena beliaunya lagi ada di Malang, ada tugas. Jadi untuk hitungnya hari ini libur ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Masa saya harus ngitung? Jangan. Enggak lah. Sing ganti Abah Rusman sing ganti. Coba saya cuplik sedikit. Biasanya Pak Pratik itu kan kalau di akhir itu kan ada hitungannya gini. Wah, keren. Kai ano sing ngagem kerudung titik-titik. Sing ngagem kerudung titik-titik. Wonge teko. Kerudung apa Bu? Ayo kerudung apa? Pink. Ini door prize ah? Door prize ada hadiahnya yang tidak kasih. Ayo kerudung apa? Ayo. Hah? Api. Kerudung api. Ini Pak Taufik. Ini idolanya Pak Pratik. Baik Bapak Ibu, kita masuk aja ke acara inti, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Roni, alhamdulillah beliau ini sudah insya Allah kelima kali Dirindukan. Selalu memberikan motivasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Pagi ini beliau akan membawakan tema meraih hati yang tenang, hidup yang bermakna. Oh, ganti lagi. Anda selalu update. Ya, kita ikutin aja kali. Iya. MC-nya ganti. Monggo Ustaz, kami persilakan. Sini nggak dikontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ana sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd.
Bukhari diletakkan dalam kitab besar Sahih Bukhari nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut faqih, tafakuh, paham dan dipahamkan tentang agama. Berarti orang yang hadir di majelis itu orang-orang pilihan. Kalau enggak sekarang mungkin lagi goes, atau mungkin sedang tawaf di alun-alun. Kalau di Surabaya tawafnya Taman Bungkul, Syai di Raya Darmo. Berarti jenengan ini hamba pilihan. Dan panjenengan ini adalah orang-orang yang akan dilapangkan Allah di semua urusan. Amin. Supaya nanti pendopo ini juga bisa cepat dibangun dengan lapang. Amin. Amin. Saya berani mengatakan ini berani karena ada ayatnya di surat 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum. Wahai orang beriman, kalau diumumkan ada kajian, Allah bilang lapangkan, maka aku Allah Rohmu akan melapangkan semua urusan. Makanya kalau ada kajian jangan sampai dilewatkan, sebab kajian ini melapangkan semua urusan sehingga nanti ini bisa terwujud. Amin. Dan ini tema saya hari ini, membangun peradaban di zaman yang serba modern dan serba instan. Itu judulnya. Sayangnya MC nggak dikasih KPA. Di prank kan? Di prank. Nah kemudian orang-orang yang datang di majelis, Rasul pesan lagi ini. Kali ini punyanya Muslim. Nomor hadis 422. Siapa perawinya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul pesan, "Idza marartu biriyadil jannati fartahu." Dan kalau kalian sudah dipilih Allah, sudah ada di taman surga, ambil bekal. Nah ini, ambil bekal. Jadi kalau ada di pengajian sudah dipilih Allah, kalau di pengajian itu pasti pilihan. Kalau sudah dipilih ambil bekal. Khususnya kalau di Masjid An-Nur bagi bapak-bapak kalau Jumat. Saya pesan sama bapak ketua takmir, sampaikan ke semua khotib Jumat yang ada di Masjid An-Nur agar khotib Jumat itu singkat, padat, jelas. Kenapa? Fartahu, supaya jamaahnya dapat bekal. Kalau dapat konten yang lama bulat, insya Allah jamaahnya khusyuk. Saking khusyuknya sampai di grup. Sampai nggak tahu kontennya duduk di antara dua khotbah. Padahal Rasul bersabda, "Mamin khotib jurusan indah qoblatain indah aku ajabahu." Duduknya khotib di antara dua khotbah itu tidak ada doa yang ditolak, semua diterima. Loh, kalau orang mengerti paham sama Anur. Yang bayar itu kan tamu hari Jumat ikut sholat pas Jumatan di Anur, tamu bukan orang pengantin. Terus karena konten yang panjang bulat usur ya, ngerti koma itu mau disenggol sebelah itu tani malah sholat kan gitu ya. Disenggol tani malah sholat, begitu di luar ini bahayanya. Jangan pernah sholat Jumat di Masjid Anur di pengantin. Kenapa? Gak syar'i. Mosok iya, khotbah ini sampai langsung iqomah. Padahal dia lewat. Kalau dia tidur, ini karena kontennya bulat tadi itu. Maka konten itu singkat, padat, jelas. Apalagi ini ada sarapan nanti. Ada? Sudah. Tapi ada snack ya. Nah, makanya jadi susah berdekat ya. Makanya istilah betapa pentingnya kita ketika dipanggil Allah, dipilih itu ambil bekal. Ya kalau Jumat jangan ditinggal tidur. Supaya apa? Fartahu, sehingga kita jadikan tafakuh, memiliki pemahaman. Mudah-mudahan kita senantiasa ada mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Karena memang kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Coba boleh angkat tangannya. Baik bapak ataupun ibu, tolong angkat tangan siapa bisa menghitung nikmat iman. Berpres nih? Tidak ada. Yang bisa menghitung nikmat umur. Ada berpres nih? Ada. Ya, gimana nikmat umur? Banyak. Nah itu belum dihitung ya, suruh hitung nggak bisa. Siapa yang bisa menghitung nikmatnya rezeki? Sangat banyak. Nggak bisa hitung kan? Siapa yang bisa menghitung nikmatnya ilmu? Nggak bisa kan? Siapa yang bisa menghitung nikmat kesehatan?
Nggak bisa kan? Coba dilihat di surat 16 ayat 18. Apa Allah berfirman? Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup menghitungnya. Makanya demokrasi gak betul, nggak entos. Nah, entos kita. Nah, kalau kita nggak entos menghitung nikmat Allah, maka sebaik-baik kita tuh bersyukur saja, bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Dan ini semua sudah di luar kepala, saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Ya. Wa ta'adana rabbukum la'in syakartum la'azid dan aku mereka faktor kina ada di sendiri. Rabbuna Allah telah memaklumkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagi. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan syukurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Ini selalu saya sampaikan di setiap kesempatan. Apa yang harus diteladani? 5 hal. Pertama, cara ibadah. Kedua, cara menjalankan syariat ini. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Dan yang kelima, cara berukhuwah. Nah, kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, nikmat dari Allah itu ditambah. Apa itu? Kita akan dirahmati, kita dicintai, dosa-dosa kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di 2 ayat. Yang pertama di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Limakana yarjullah, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita pengen dirahmati Allah, ikuti Rasul. Di Ali Imran 31. Qul in kuntum fatah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Muhammad katakan, kalau benar-benar mencintai aku, Rabbnya, nah Rasul disuruh bilang, fattabi'uni, ikuti aku. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah atau ittiba bahasa akaidahnya, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ikuti Rasul dalam ibadah. Beberapa bulan yang lalu saya diundang subuh. Gak usah saya sebutkan kabupatennya, yang pasti di luar Gresik. Masjidnya waktu itu pintunya 3, pintu timur 1, pintu utara 1, selatan 1. Saya sudah mulai mukadimah. Ada 2 orang laki-laki yang datang terlambat. Satu masuk pintu selatan, satu masuk pintu utara. Karena mungkin saya sudah mukadimah, mereka nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Lah kok dua-duanya 3 rakaat padahal subuh, dan ini kelihatan. Tertarik saya. Yang selatan salam, saya tanya, Bapak, mohon maaf tadi sholat apa ya? Subuh. Berapa rakaat? Saya lupa. Sudah 2 atau masih 1 atau kurang ya? Terus saya tambah. Oh betul. Itu yang diajarkan Rasul. Kalau lupa lebih baik nambah daripada kurang. Ya. Orang lihat lain, kok tahu, nggak masalah. Karena jenengan ragu, boleh. Itu dari Rasul. Yang utara salam, saya tanya juga. Bapak mau maaf sholat apa ya? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kenapa 3? Saya sedang capek, Pak. Kalau udah capek, saya biasanya 4, 5 atau 6 rakaat. Kalau sholat Pak, kalau gini nggak usah. Mau saya kerja lebih jauh, tapi bilang, kenapa? Bocor halus. Bocor halus. Ada 10 nggak masalah bocor halus ya. Nah, jadi kalau jenengan aneh-aneh tuh udah sih bocor halus. Maka ikuti Rasulullah SAW. Yubiqullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarga
dijadikan Allah optimal dalam berintibak pada Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma selesai. Ya selesai. Mukodimahnya saya belum sama. Itu tadi masih mukodimah. Baik. Kursi Ustaz, buat duduk Nggak usah. di antara khutbah. Biar depan doa dikabulkan ya. Masya Allah. Nah, saudara-saudara. Jadi peradaban itu sebenarnya sebuah fenomena. Kalau kita mau lihat jujur ini ya, baik di kitab sirah, terutama Quran, bagaimana Allah tunjukkan supremasi Islam di masa itu. Kesuksesan Islam itu jujur aja, itu saat Rasul masih mendampingi atau Rasul masih bertugas senabian, itu gak ada yang bisa mengalahkan masa itu. Jadi kalau kita pengen pada peradaban sukses, ya harus kembali. Apakah berarti Rasul itu kuno? Siapa bilang? Quran ini bukan kuno. Quran ini hudalinas wabainat minal huda wal furqan. Quran ini petunjuk loh. Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil dan tidak terkekang oleh zaman. Itu Quran. Makanya dalam surat 10 ayat 7, ya ayuhanas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Apa Allah berfirman? Wahai manusia, telah datang bagimu nasihat mau'idah. Mau'idah itu mir rabbikum. Nasihat langsung dari aku Allah Rabbmu. Nah itu bedanya ini. Quran itu nasihat langsung dari Allah Rabb. Ya. Kemudian apa kata Allah? Sifat. Bahwa Quran itu obat semua penyakit. Sifat lima fisudur, terutama penyakit hati. Nah, rusaknya zaman ini itu dari mana? Penyakit hati rusaknya zaman ini. Ketika sudah iblis dan bala tentaranya mampu menguasai yang namanya jiwa. Pak, yang berperan itu siapa sih di dunia ini? Halo? Bisa bicara dengan cara sambung? Saya nanya nih, yang berperan di dunia ini siapa? Kok manusia? Tadi dibacakan loh sama nada. Irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah fadkhuli fi ibadi. Jiwa yang tenang. Fadkhuli Jannati. Yang dipanggil Allah siapa itu? Jiwa. Jadi semua ini kuncinya di jiwa. Kalau pengen peradaban lebih baik. Karena jiwa ini itu yang mengatur semuanya. Jiwa ini ada kalau roh dan badan bersatu. Ketika roh dan badan dipisahkan Allah, maka jiwa terkekang. Nanti di pada masa ketika Allah mengembalikan lagi roh dan jiwa saat hari Yaumal Jam'i, hari dikumpulkan, Yauma Yub'atsun, hari di mana kita dikumpulkan Allah. Karena dikumpul itu disatukan, dibangkitkan, Yauma Yub'atsun, Yaumal Jam'i, hari dikumpulkan, baru roh dikirimkan. Kalau roh dikirimkan, baru jiwa mulai berbicara. Namun ketika di pada masa nanti yang berbicara sudah bukan jiwa. Jiwa dikekang. Yang berbicara mata, hidung, telinga, mulut, kaki, kulit, rambut, itu yang berbicara. Nah makanya jiwa ini yang harus dijaga. Nah peradaban sekarang, apalagi namanya anak-anak Gen Z. Sekarang namanya Gen Z. Anak-anak sekarang gabut, hilir, mager, sampai terkutuk ini terkutik. Itu kan bahasa anak-anak Gen Z. Kalau saya sih maklum, harus Gen Z semua cok. Begitu, om. Anu aja, bapak aja sakit dingin. Ya nggak masalah ya baca anak Gen Z. Maksudnya terkutuk, cuma karena bahasa Gen Z terkutik. Tenang baru nih, nggak masalah. Tapi semua ketawa, saya cuma senyum. Nah inilah anak Gen Z. Jadi ada istilah mager barang. Oh, mager. Harus gerak. Kadungnya blebes. Nanti ada lagi healing. Gak perlu saya healing. Selama kita mau berinteraksi Quran, itu obat utama. Ngapain healing? Benar ini. Makanya anak kafir duluan itu kurosnya ini loh. Ayat-ayat Allah itu bekerja. Cuman orang Islam itu sampai musuh Islam sampai lali terhadap ayat. Tapi kalau dari orang kafir, mohon maaf nih, saya ngomong apa adanya, yang terjadi pada diri saya. Ayat itu bekerja dan benar terjadi. Makanya anak kafir duluan. Tapi jangan dicontoh ya. Anak kafiran, karena kafir tolong bilang ya Pak, kafir keserempet sepeda mati ini itu.
Yang penting jangan kafir belakangan. Mantan kafir nggak masalah. Nah, ayat-ayat Allah ini bekerja. Ketika di zaman Rasul, kenapa begitu sukses? Ada yang namanya satu tempat disebut Nabawi. Tidak ada bedanya nih dengan pondok ini. Rasulullah di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu perdagangan. Rasul mengajarkan ilmu dunia. Rasul mengajarkan ilmu akhirat. Rasul mengajarkan jalan-jalan keterangan kehidupan. Makanya kenapa minat dirumati ila nur istilahnya. Beliau itu membawa dari kegelapan menuju ke cahaya terang. Quran sumbernya. Sehingga Nabawi itu di masa itu disebut universitas kehidupan. Bahkan politik di dalam. Munculnya sekarang politik nggak boleh di masjid. Itu kan pintu-pintunya iblis dan bala tentaranya. Sehingga umat Islam jadi lemah. Gak mau berpolitik. Padahal Rasul berpolitik. Rasul masang strategi peperangan di Nabawi. Dan ini harus dikembalikan dengan munculnya nanti pendopo-pendopo. Gak ada bedanya dengan Masjid Nabawi kalau diwujudkan. Karena kalau lihat ini tempat berkumpul atau silaturahmi, Wataminul Arham, karena kita diperintahkan Allah innaha kana alaikum raqiba, sebab Allah akan memperhatikan silaturahmi kita. Ada pusat ilmu dan inspirasi. Rasul mengajarkan ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, ilmu muamalah, semua ada di Nabawi. Kalau ini nanti terjadi, ini akan muncul ilmu dan inspirasi. Ada saran dan dakwah karena memang kita itu sikapnya itu adalah tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Harus saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Kalau ini bisa diwujudkan, akan muncul nanti generasi Gen Z kita. Gen Z yang bolehlah bermain bahasa, tapi hati atau jiwanya itu tetap kokoh pada zaman di mana Rasul Muhammad SAW saat masih mendampingi umat manusia di muka bumi. Pasti itu, pasti. Siapa bilang agama kita ini kuno? Memang Rasul di zaman 1400 tahun yang lalu ya kuno zaman itu. Tapi sebenarnya apakah kunoan itu tuh luar biasa sampai akhirat? Mana buktinya? Sholat. Mana ada sholat berubah? Wah, gak sesuai calon ini. Lebih baik 10 rakaat kayak tadi. Bocor halus. Nah bisa saya berubah. Poso gak usah lah. Dihapus saya poso. Itulah kerjanya ada di Noyo. Itu Nabi Paulus kan. Makanya puasa di agama saya malu dihapus. Kurban dihapus, semua dihapus. Padahal semua ini punya tujuan yang luar biasa. Satu hal yang Allah minta, apa sih? Minat taqwa minkum. Allah itu cuma melihat ketakwaan kita. Jadi kalau generasi kita ingin generasi yang baik, kembali ke Bukhari nomor 8, Muslimnya 16. Perawinya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, saya bawakan dua ini. Apa sabda Rasul? Bunyal Islamu ala khamsin. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian wa aqimis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Coba kita urus satu persatu. Orang kalau sudah bilang asyhadu alla ilaha illallah berarti totalitas. Minta kepada, berharap kepada, bersandar kepada, ini sadar kursi kapten. Yang penting jangan tidur. Nah, ketika kita semua itu totalitas pada Allah, Allah juga akan totalitas. Karena begitu kita totalitas, lihat janji Allah di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, mau di zaman apapun ini terbukti semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, nanti kalau ada kesulitan dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu, diberi rezeki dari yang biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, semua kebutuhan dicukupi. Dan itu butuh jiwa yang totalitas kepada Rabbul Izzati Azza wa Jalla Sang Khaliq. Kalau jiwa kita belum totalitas tidak akan terwujud. Apalagi kalau iya kan, tiga kita alamat. Makanya kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah hamba mohon, bla bla bla. Jangan ya Allah kalau boleh. Dijawab, tidak boleh. Mengambil Allah. Allah dia bilang, usulnya satiro minta padaku pada kalau. Tidak sama kalau. Mintalah diberi semua. Nah, ini kalau sudah totalitas sama Allah. Berarti kalau ada masalah kemana larinya? Allah. Di surat 40 ayat 44 lihat kalimat Allah ini. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kamu kalau ada masalah serahkan padaku. Nanti aku yang ngatur. Gimana cara Allah mengatur? Nah, cara Allah mengatur
diletakkan di surat 9 ayat 71. Ini cara kalau wal mu'minuna wal mu'minatun ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yatluuna wa rasulullah habumullah. Itu cara Allah. Dan kalau kita ada masalah kiai langsung ya pulau itu masalah ngomong tuh wow dan kiai cara nih kiai masalah pulau belum mendidik gak cekik sana juga. Tapi coba kali itu Allah dulu nanti sama lo dipilihkan kiainya, dipilihkan ustadznya. Sebab begini loh, saya kasih dua gambaran. Besok kiai kasih dua gambaran ya. Yang belah-belah ini sebelah sini, ini yang bersih. Ini seseorang yang dia berilmu di atas Quran, Sunnah, Akidah, Ijma. Normal nggak? Normal nggak? Sekarang ini menyimpang dari Quran, menyimpang dari Akidah, menyimpang dari Ijma, menyimpang dari Sunnah. Normal atau nggak normal? Nggak normal. Diganti namanya sama iblis. Paranormal. Wow. Paranormal apa ya nanti? Kena paranormal itu. Maka kalau jiwa terjaga, gak akan mungkin kena sumpah iblis di surat 7 ayat 16. Ola fabima akwatani laqudana lahum siratal mustaqim. Ini sumpahnya iblis. Ya Allah, karena aku sesat, aku akan menghadang hambamu, menghalangi dari petunjukmu yang lurus. Maka kalau jiwa kita punya yang namanya seperti ini dan terjalin tempat berkumpul, bersilaturahmi, pusat kajian ilmu, gak akan mungkin belok ke paranormal. Pasti pertolongan Allah di surat 91 akan terwujudkan, yang datang, yang memberikan solusi kalau ada permasalahan itu pasti sama-sama dalam kaidah yang syar'i, sama-sama yang di jalan Allah, sama-sama yang menunaikan zakat, mendirikan sholat, yang saat patuh pada Allah dan Rasulnya. Itu generasi yang kita rindukan. Caranya gimana? Boleh sekarang balik kita kepada kaidah Quran, kaidah Sunnah kembali di zaman Rasul. Walaupun zaman mau disebut milenial kah, mau disebut Gen Z, kenapa kita kacau? Kenapa kita gak sukses? Kiainya beda. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf nih. 18 tahun di TVRI. Nama Bangun Samudra, kalau dulu suka nonton TVRI, apalagi udah TV swasta, ini orangnya. Reporter, wawancara, membaca berita, interview musuh saya. Dan saya masih ada di ring 1 kadang bersama Presiden Soeharto. Dan kenapa pilihnya Presiden Soeharto itu, kenapa Pak Harto itu masih lebih enak, istilahnya enak zaman Kuto. Dolar masih 2.500. Kenapa? Karena kelilingnya beliau itu kiai khos, kiai langit, kiai Tebu Ireng, kiai Lirboyo. Ini benar ini, saya ada di ring 1 kadang. Ini bedanya, kiai dulu itu kiai kos, sedangkan Umar sekarang kiainya ini kiai cash. Itu bedanya. Kalau dulu kos, jadi Umar itu bisa diprogram untuk pegang di jalan lurus. Kalau sekarang kiai cash, sakit dipun tumbas kiai dipun. Kalau sudah kena kiris, kamunya kena Rubicon, kena Alprat Mego, kabel ayam ini. Akhirnya jadi rusak negeri. Maka kalau kita ingin mengembalikan peradaban itu harus balik pada Quran dan Sunnah. Gak ada cara lain. Karena yang ini sudah Allah tetapkan. Lihat tadi dibacakan di awal waktu tayangan pertama. Ingat di Ali Imran 110. Kuntum ukrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketahuilah kamu umat Islam itu manusia terbaik. Sebab apa? Kalian selalu menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan kalian itu beriman. Ini yang membedakan kita dengan umat lain. Makanya lisan kita itu harus lisan yang lintalahu, lemah lembut, lisan yang memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Tolong jauhi dari anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Jauh itu supaya lisan kita jadi lisan yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, lisan kita ini untuk membahayakan. Apalagi kita lagi 17 Agustusan, hati-hati ya. Nanti kalau temennya nyanyi sudah lah.
biasa ngomong sarung enak mas tapi emang gak nyanyi. Si Cinaut itu ojo nyanyi ngomongnya wis sales kabar mulai nemen. Nah nisan-nisan seperti itu harus dijaga. Kalau ingin generasi kita jadi generasi yang mengadani, Qur'ani, Robani, ya ayo dikembalikan nisan-nisannya lemah lembut. Kalau ngajak ngaji yang enak, ayo ngaji yuk di Lentera Hati, ayo ngaji yuk di Keluarga Sakinah. Kenapa? Ustadznya ganti-ganti, banyak ilmu, ya Pak, kan enak. Jangan ngajak begini, ayo Pak ngaji Pak, kayak pintar sampean. Kalian diajak, berarti mau goblok aku berarti. Ayo dirubah lisan-lisan ini kalau ingin menjadi pribadi-pribadi yang madani, rohani, ya. Sehingga nanti kita akan terwujudkan. Ini kelihatannya sepele, tapi semua itu ajaran di masa lalu. Kita yang sekarang terjebak oleh yang disebut generasi milenial, terjebak dengan generasi Gen Z dan lain sebagainya, sampai istilah yang aneh-aneh, kepo kan, apa kayak kepo? Ya kan kepo kan? Kepo, coba kita kembali pada kaidah. Kalau kita tadi sudah la ilaha illallah berarti totalitas sama Allah satu. Kalau sudah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya sudah ikuti beliau. 5 hal tadi, cara beribadah, kemudian cara menjalankan syariat, kemudian cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara berukhuwah. Rasul tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lain. Ukhuwah itu dijaga betul. Sebab Rasul pesan al-mu'min lil mu'min kalbunya dimaksus yasudu ba'du ba'dah, bahwa mukmin satu dan mukmin lain harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sabaka baina asobi, disuruh gandengan. Perbedaan dari zaman Rasul sudah ada, tapi jangan pernah mengatakan perbedaan itu rahmat. Itu nggak ada, saya harus jujur, nggak ada perbedaan rahmat. Tapi paling tidak, coba kalau umat Islam masih ngurus itu terus, kapan mau maju? Dari dulu cuma ngurus kongkolah kubro. Kalau sholat kunut, nggak akan maju kita. Padahal Rasul bisa begini. Innama ju'ilat imam yutama bih fa'idah kabaro fakabir fa'idah korok fa'ansib ida imam kolu bagdubi arewalakorin fakulu amin. Ida imam kolu sami Allah bilang fakulu robbana lakal hamd. Coba kalau di sini dipegang. Sesungguhnya imam itu patut makmum. Apabila dia takbir, kamu takbir. Kalau dia baca Quran, dia dengarkan. Imam baca maghrib, jawab amin. Imam baca sami orang jawab robbana lakal hamd. Jenengan biasa kunut, dapat imam nggak kunut, nggak usah juga ada kunut, nggak usah sudah. Jenengan sudah mestinya makmum. Yang biasa nggak kunut, tiba-tiba harus kunut, ngecek. Apa susahnya tinggal mengangkat tangan? Kecuali sambil berdiri tapi sanggup konsentrasi nggak masalah. Ngadep ini, kira-kira menang gak ya buru gue? Susah, rusak sholat. Tapi kalau jangan itu angkat tangan paling tidak sama, karena ju'ilat imam utama ikut imam. Dapat imam yang kunut kita nggak kunut ikut. Dapat imam nggak kunut besok nggak kunut ikut. Nggak usah pakai momen. Indah Islam. Coba mikir kunut nggak kunut, karena cuma jujur. Dan saya pernah ditanya dan minta jawaban jujur. Ustaz tolong dijawab jujur. Sejarahnya dulu ini. Sebelum Ali Imran 130 sampai 130 diturunkan Rasul kunut. Setelah Ali Imran 130 sampai 130 diturunkan Rasul berhenti kunut, kecuali di sholat Ramadan waktu witir, ya. Waktu sholat witir itu beliau berkunut. Itu pun 10 hari terakhir. Sama di setiap akan peperangan. Kalau enggak. Berarti yang kunut itu Rasul sebelum Ali Imran, yang enggak kunut sebelum setelah Ali Imran, yang kunut sebelum Ali Imran. Nah, ceritanya sudah jujur. Ustaz tolong menjawab jujur. Nah, enak nih pertanyaannya. Mana yang sah, yang kunut atau enggak kunut? Tolong jangan marah ya. Saya harus ngomong apa adanya. Perkara saya enggak diundang lagi enggak masalah. Yang enggak sah itu yang enggak sholat subuh. Benar ini. Jadi kalau ditanya mana yang sah, yang kunut, yang kunut, saya jawab dengan jujur. Wallahi yang enggak sah, yang enggak sholat subuh. Jadi mau kunut enggak kunut itu sama-sama seperti Rasul. Kalau kita bisa begitu, itu yang disebut sabaka baina asabi, saling bergandengan.
Masalul muslimin fi tawadihim wa tarahumihim kama sali jasadil wahid. Perumpamaan muslim satu dengan muslim lain itu bagaikan satu tubuh. Tidak tasaan huminggu kama sali jasad ibn huma wa sahar. Maka kalau ada tubuh yang disakiti, yang lain ikut merasa demam, ikut tidak bisa hidup. Kapan kita bisa kembali seperti itu? Kalau kita bisa kembali seperti itu, dan memikir perbedaan dalam pertentangan terwujud. Generasi ke depan kita, terutama anak diawal dari anak-anak menganti, akan menjadi anak-anak yang generasi robbani, Qur'ani, madani. Hak yang janji Allah soal. Dan janji Allah itu hak. Makanya aku pindah. Nah, iya kan harus gak pindah. Saya pancet Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya. Nah saya pindah. Nah saudara-saudara, kalau kita ingin kembali atau mencapai peradaban itu, ayo berubah. Dan jiwa-jiwa ini harus menjadi jiwa-jiwa yang pandai memilih. Sebab sama Allah kan dijegal, wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kan Allah bilang, demi kesempurnaan ciptaanku ini, maka aku ilhamkan manusia fujur dan takwa. Siapa membersihkan diri beruntung mengotori jiwa. Ya, siapa membersihkan jiwanya beruntung mengotori jiwa rugi. Maka sebagai tinggal pilihan, kita mau ikut yang bersih atau yang kotor, itu pilihan. Makanya Islam itu la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bi tawhid wa yu'min billahi faqad istana. Jadi Islam itu gak pernah memaksa, disilakan milih. Sehingga manusia kita ini beda dengan malaikat. Malaikat itu takwa tok. Iblis awalnya takwa, awalnya. Tapi setelah kesombongannya keluar, tidak mau sujud ke Adam atas perintah Allah, jadi dia ingkar, jadi fujur. Padahal semua itu takwa, tapi manusia diberi 2, ya takwa, ya fujur. Tinggal kita mau pakai yang mana. Sehingga manusia itu bisa melebihi malaikat, bisa. Malaikat itu pernah sampai sedikit gram ketika Rasul dilempar batu, bocornya sempat gram. Ya Rasulullah, antum minad dhalim, Anda sudah didolim. Kalau mau tak balas. Dengan apa? Tak lempar di batu. Tuh kan? Masih ada seperti itu. Rasulullah, la, jangan. Gitu. Manusia kalau sudah bagus jiwanya bisa lebih malaikat. Tapi kalau sudah fujur bisa melebihi setan. Setan itu yang dimakan apa? Wewangian, ya, sesajen. Tapi kalau manusia sudah seperti setan, kerikil di Bandung, aspal diuntal, semen ditilap. Ini udah bisa tanya manusia seperti ini. Kalau mereka dimakan cuma sesajen sama wangi-wangian, tapi manusia kayak setan, apa yang dimakan? Batu bara diuntal. Masih boleh. Maka kalau kita ingin mendapatkan generasi modern, generasi modern, generasi Qur'ani, kembali. Kalau sudah waktu musola, ya sudah dirikan sholat. Apalagi kalau berfirman di surat An-Nisa 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah wajib, waktunya ditentukan, udah jalani. Lihat janji Allah di surat 20 At-Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolat wastaqbir 'alaiha la nas'alika rizqan nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Perintahkan seluruh anggotamu mendirikan sholat, laksanakan dengan sabar. Sabar. Allah tidak minta apapun, tapi kalau kita sholatnya sabar, rizki itu digelontor sama dia. Nah kita baru dengar ada duhur, nah ada asal kurungu seperti ini. Bisa mana? Cepet deh. Coba. Kalau kita mau totalitas, Allah juga totalitas. Wa ita izaka. Ya kita diminta untuk berzakat, berinfak, sedekah. Ini ladang amal ini. Masuk ke sini nih, masuk ini. Ini masuk di bagian surat 9 ayat 60. Karena di bagian dari fi sabilillah. Masuk ini. Jadi kalau mengeluarkan zakat boleh ke sini. Karena ini bagian dari fi sabilillah. Di surat 9 ayat 60 masuk bagian. Jadi boleh. Zakat infak di sini.
Dan tolong, kalau infak zakat sedekah jangan ngawur. Kata ngawur di sini apa? Ada saya temukan orang tiap hari 2.000, 2.000 tiap hari. Saya tanya, kenapa 2.000? Istiqomah, lebes bro. Lebih orangnya, alasannya istiqomah. Kemarin dikasih istiqomah berapa? 1 juta. Berapa lagi kemarin? 5. Kemarin 10. Orang pakai orang lebes tuh lebih. Yang benar gimana? Yang benar ayo sebagaimana yang Allah tetapkan. Ada di surat 25 Al-Furqan 67. Waladina anfiqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Inilah hambaku, kalau infak sedekah itu disesuaikan. Saat lapang mana tengahnya, saat sempit mana tengahnya. Contoh nih, contoh paling gamblang. Kalau ada kotak infak lewat, apa yang dilakukan? Pura-pura tidur. Supaya dilompati, enggak ya? Langsung buka dompet. Ternyata pas dompet dibuka isinya 5.000, 10, 20, 50, 100, masing-masing 1 lembar. Yang mana dimasukkan? 5, 10, 20, 50, 100. Yang mana? 5.000. Ada yang kalau inginkan yang mana? 20. 100 gak suka. 5.000 tambah 6. Tapi apa gak boleh 100? Boleh, tapi jangan ngomel ya. Masukkan 100. Pulang lentera apa? Pengajian pagi selesai pulang ini. Bakul liwat tak tembung. Mau 100. Maka di sini betapa pentingnya kita melakukan perubahan. Kalau dalam bahasa kaidah syariah itu hijrah. Ya. Saat lapang mana tengahnya, saat sempit mana tengahnya. Kemudian saumi Ramadan itu memang dibangun 5 pilar. Tapi kenapa harus Ramadan saja? Ayo coba mulai sekarang belajar ada Senin, ada Kamis, ada 3 hari tiap bulan ayam membeli. Ini kalau kita ambil semua, ini masuk Ramadan hijrah. Kalau sudah seperti ini janji Allah dahsyat banget ini. Apa janjinya Allah? Di surat An-Nisa 100, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muraghaman katsirasa. Maka barang siapa yang mau berubah, disiapkan Allah. Begini luas untuknya dan rizkinya lebih berkah dan lebih melimpah dari sebelum dia berubah. Ayo, kita ingin dapat generasi peradaban yang rohani, madani, Qur'ani, berarti kembali kepada peradaban di mana Rasul mengajarkan para sahabat itu sukses. Perkara zaman gak lekang oleh zaman habis-habis. Gak lekang oleh zaman ayat-ayat Quran. Kalau kita mau kembali, itu berarti bagian dari hijrah. Dan setiap tahun kita harus melakukan perubahan kebaikan untuk hari esok. Sebagaimana Allah berfirman yang selalu disampaikan oleh para khotib di saat berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat 59 Al-Asr ayat 18. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kalian kerjakan dan apa untuk hari esok itu. Bagaimana kalian? Kalau kita ikut fenomena perubahan zaman, rusak adanya. Tapi kalau kita tetap berpegang jiwa-jiwa pada pegangan teguh dengan Quran, insya Allah generasi ke depan, generasi yang rohani, generasi yang madani, dan generasi yang Quran. Amin, Allahumma amin. Pas 1 jam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Bangun Samudra sudah memberikan berbagi ilmu kepada kita semua di pagi ini. Bapak Ibu sudah lumayan hangat ini. Ya, ini masih ada beberapa door prize, siap. Ya. Tapi sebelum nanti kita ke door prize, ini ada beberapa pengumuman mungkin. Jadi kami undang Pak Sarina dari Masjid An-Nur untuk menyampaikan apa isi yang ada di depan ini. Sama mungkin Ustaz Taufik mendampingi, monggo silahkan.
Sudah dibuka. Monggo, Pak Taufik. Sejak kelem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun biar cepet ngatin khotimah. Khotimah pun dilaki-laki mawat apa pada sambut lagi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di Bapak Ibu dalam majelis ilmu Ahad pagi, pengajian Ahad pagi. Semoga manfaat dan barokah ilmu yang disampaikan oleh Abah Baru Samudra. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan-tuntunan ajaran agama Islam melalui syariat ajaran agama Islam. Semoga kita senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dan semoga kita digolongkan di dalam umatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat saja para bapak para ibu, yang terpampang di banner ini adalah salah satu program Masjid An-Nur yang mengakomodir masukan-masukan dari berbagai lembaga atau organisasi keagamaan yang ada di lingkungan Grimenganti, yang mana pada tahun ini di bulan Muharram ini Masjid An-Nur menggalang donasi untuk memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di lingkungan kita, yang insya Allah mekanisme yang akan kami jalankan adalah mengantarkannya ke rumah-rumah anak yatim tersebut, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu amanahkan kepada panitia santunan ini insya Allah akan kami laporkan juga di dalam laporan pertanggungjawabannya. Jadi Bapak Ibu tidak ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu untuk mendonasikan rezeki panjenengan sedoyo untuk santunan anak yatim. Insya Allah kami akan memberikannya di tanggal 18 Juli 2028, dan alhamdulillah kemarin malam Jumat lagi Pak Ustadz, malam Jumat lagi kami ditembusi juga di salah satu warga atau jamaah kita yang berniat juga memanggil anak yatimnya ke Masjid An-Nur untuk makan bersama katanya gitu. Jadi alhamdulillah rencana kita gak ada makan-makan karena ada salah satu warga yang berniat, yang berhajat untuk mengajak anak yatim makan. Jadi kita malamnya nanti mengadakan makan bersama dengan anak yatim. Insya Allah anak yatimnya setelah pagi kami berikan donasi, malamnya kita undang untuk makan bersama. Jadi bukan semata-mata kita mengadakan pestanya, enggak. Kita mengharap berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala lagi bersama jamaah. Insya Allah panitianya berdiri di sini untuk panitia donasi anak yatimnya Bapak Murdianto selaku sekretarisnya, Bapak Agus Murdianto selaku sekretarisnya beliau, dan ketuanya adalah Bapak Abdul Hakim dari RT 17 dan bendaharanya Ibu Tina dari RT 18. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin berdonasi boleh ngelis di grup-grup yang sudah kami share di grup-grup WA lingkungan kita, juga boleh melalui ketua RT di wilayah kita untuk menyampaikan donasinya berapapun besarannya akan kami terima dengan senang hati. Semoga amal ibadah panjenengan sedoyo untuk menyantuni anak yatim ini Allah SWT meridhoi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan satu lagi Pak. Satu lagi, alhamdulillah setelah Jumat paginya itu kita kedatangan atau bertemu dengan lembaga TPQ An-Nur, dan dilanjutkan dengan minggu paginya atau Sabtu siang kemarin setelah sholat duhur kita ketemuan membahas tentang program-program juga masalah-masalah yang ada di TPQ An-Nur yang diinisiatifi oleh seksi pendidikan dari Ketakmiran Masjid An-Nur untuk mendengarkan keluhan-keluhan TPQ An-Nur.
keluhan yang paling utamanya adalah masalah tempat. Alhamdulillah santri-santri TPQ An-Nur ini sudah semakin banyak Pak. Sekarang hampir mencapai sekitar 160-an kurang lebih. Belum pendaftaran baru ini yang sudah akan dibuka mulai tanggal berapa kemarin di banner? Sekitar 29-an, kalau nggak salah 29 Juni sampai dengan bulan Juninya tanggal berapa itu ada pendaftaran baru, itu nanti akan nambah lagi santrinya. Jadi perlu tempat. Jadi kami ada rumah kosong yang penghuni yang pemiliknya kami cari-cari tidak ketemu sudah hampir 1 tahun ini, yang rencana mau tak tanyakan status tanahnya itu apakah mau diwakafkan atau mau dibeli atau mau dijual kan gitu Pak ya, rencananya untuk dinaiki, namun belum ketemu Pak pemiliknya. Jadi kami berinisiatif untuk memanfaatkan sementara tempat itu agar barokah bagi yang punya, juga barokah bagi kita. Jadi nanti ada garasi yang sudah sedikit bersih itu nanti kita rapikan, kita akan memanfaatkannya untuk kelas TPQ, untuk tambahan kelas TPQ. Dan di situ karena belum ada tutup pintunya, maka nanti insya Allah kami akan membuka peluang ibadah yang mendapatkan pahala juga untuk berdonasi, membeli pintu itu, membuat pintu itu. Ya, pintunya sederhana saja, yang penting bisa tertutup untuk jangan sampai begitu kosong ada hal-hal yang tidak diinginkan masuk seperti kucing atau apa, nanti bisa masuk kan mengeluarkan haji seperti itu. Jadi nanti kita tutup aja itu pintunya, nanti kita akan buka donasi untuk membeli pintunya. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi tidak membangun full itunya Bu, enggak. Kita hanya sementara membersihkan, cuma untuk membuat pintunya, yang lainnya biar natural saja seperti itu agar kesannya apa. Ini tujuannya bukan kami menempati tanpa izin, enggak, karena memang pemiliknya tidak kita temukan untuk meminta izin tersebut. Jadi kita bismillah saja, nanti Allah yang menyaksikan niat kita untuk memanfaatkan itu agar menjadi barokah, itu aja. Kiranya demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali Pak Taufik, monggo lanjut. Saya tambahkan saja, untuk program santunan anak yatim itu, ini namanya program senyap. Jadi tidak ada acara itu akan menghabiskan dana, akan banyak effort, tapi bagaimana donatur dari Bapak Ibu semuanya langsung nyampe ke tangan anak yatim. Setuju nggih? Teknisnya di RT itu nanti akan bergerak, memang nunggu tanggal muda, karena tanggal muda ini biasanya ibu-ibu itu senyumnya ceria. Saya ingin niru senyumnya anaknya Pak Roni tadi loh, tapi susah. Jadi nanti di masing-masing warga kita berikan amplop, tergantung Pak RT-nya nggih. Ada yang bisa ngisi langsung di list di WA group, ada yang nunggu didatangi Pak RT-nya. Karena saya Pak RT, nanti saya akan datang kula nuwun ke rumah Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya berikan amplop kosong sama tulisan nama, nominal, blok, boleh diisi atau tidak diisi. Yang penting ada isinya. Paham ya? Karena itu pertanggungjawaban. Nanti saya buka, saya tulis dari RT 20, 100.000 hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kalau ada namanya tidak apa-apa, supaya malaikatnya nggak salah sasaran kalau memberikan. Betul? Jadi tidak ada masalah ditulis atau tidak ditulis. Yang penting diisi. Setuju? Atau enggak? Apa Pak? Lebih baik ditulis, karena insya Allah dalam acara makan bersama itu akan kita doakan semua nanti di sana. Jadi amplopnya nanti, amplop kosongnya nanti kita kumpulkan, yang ada tulisannya kita bacakan untuk didoakan bersama agar semua menjadi barokah gitu. Oke. Itu yang untuk anak yatim. Sekretaris. Iya. Terus kakek ngomong sekretaris. Double job. Double job.
Tinggal yang ini besok insya Allah kami mengundang bapak-bapak saja tanpa ibu-ibu untuk kerja bakti tanggal 12 pengecoran Rabacol di sebelah sana belakang kantor. 5 kali 15 itu akan kita rapat karena sudah difondasi. Kalau tidak bisa datang tidak apa-apa. Kalau semuanya datang lebih tidak apa-apa lagi. Apalagi pasirnya datang harus ada pemberitahuan. Kita berharap itu tahun ini jadi. Kalau ibu-ibu mau berkenan ngelirik, monggo, gedang goreng, sego goreng, atau apa-apa yang bisa digoreng bisa dibawa ke sana. Yang penting itu bisa berkontribusi dalam pembangunan pendopo dakwah. Monggo Pak Sekretaris. Pak Taufik mohon izin kerja bakti tanggal 12 nggih. Alhamdulillah. RT 19 izin Pak boten dugi. Karena mendukung programnya Pak RW kerja bakti Fasum. Untuk dibikinkan lapangan Pak di RT 19, jadi sudah dijadwalkan oleh Bapak Ketua RT 19 untuk tanggal 12 ada kerja bakti. Jadi bila mana tidak ada warga RT 19 yang ikut di pendopo ini, mohon maaf. Boten napa-napa. Niku mah gorengan. Gorengan itu teko. RT dengan RT gorengannya aja dari RT. Pak Sarina, ini ada beberapa door prize dibantu bagikan. Saya mau kasih pertanyaan ini, kecuali Pak Sarina yang jawab. Mumpung beliau ada di depan. Oh iya. Kira-kira berapa ukuran sepatunya Pak Sarina kalau Bapak Ibu lihat itu? Ayo. Saya. Oke, angkat tangan dulu. Sebentar. Pak Bu, berapa Pak Bu? 42. Betul apa? Betul? Laris. Betul. Bener noe. Beres. Tapi satu lagi pertanyaan, satu terusin lagi ya. Satu terusin lagi kan baru. Masih terkait dengan sepatu dan sandal. Tadi nomor sepatunya, sekarang nomor sandalnya berapa? Sandal jepit loh, sandal jepit loh. 9. Ayo, sandal jepit. 9. Ibu. Berapa Bu? Sandal jepit ya aja yang pas satu. Swallow loh Bu. Saya angkat tangan dulu. Berapa? 40. Salah. Berapa? 43 kan? 10 Pak Sarino? Salah, kurang. Berapa Bu? 11? Sudah, nggak usah. Nomor 14 Bu. Ada di warungnya Pak Ko nomor 14. Sandal jepit selalu ada yang nomor 14. Makanya besar sekali enak dipakainya. Angel ya. Ya, ayo. Tema pengajian pagi ini apa? Membangun keberagaman di zaman yang serba modern ini. Ayo, betul. Mau sarung apa mau kerudung? Kerudung Pak. Oh iya. Ustaz mau kasih pertanyaan Ustaz? Mau nggak Ustaz? Satu aja pertanyaan, angkat tangan dulu. Iya. Saya harus di depan supaya nanti kelihatan kelihatan. Ya. Karena mata saya ini masih kuat ya. Mata-mata intelijen ini masih kuat. Intelijen seorang ustaz ya. Apa kunci untuk bisa mengembalikan peradaban ini mencapai kesemakmuran? Angkat tangan dulu. Ya, apa? Apa Bu jawabannya? Jawabannya 5 Ustaz. Ayo 5 ini apa aja itu? 5 Bu, apa Bu? 5 apa? Ini masih tahu ini. Thailand nih sadar. Ya, besok besok. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ya dapat deh. Alhamdulillah. Pinter ya. Siapa yang sudah ngelis daftar donatur santunan anak yatim? Belum ada yang ngelis 11. Sudah. Oh, siap. Bapak Ibu saya tambahkan Bu, monggo. Untuk pertemuan pengajian akad pagi
lagi di bulan Agustus nanti kita bersama-sama silaturahmi di rumah Bapak Suudi RT 20 juga gang belakang. Jadi geser sedikit aja. Mana Pak Suud? Nanti insya Allah akan diisi oleh Abah Suud. Oh. Diisi dewi tadi. Hijrah. Abah Suud dari Kutil. Nah ini dikasihkan siapa? Susu-susu. Ayo. Banyak ini sebenarnya pertanyaan. Tadi siapa Ananda yang membacakan Quran? Rehan. Oke. Sama siapa? Siapa yang terkuntik tadi? Rapi. Kerudung Pak Taufik. Pak Taufik kerudung. Sarung atau kerudung? Siapa nama MC pengajian akad pagi? Agus Berdianto. Nama lengkap Agus Berdianto. sama. Itu nama samaran. Kayaknya bulan depan ini kudu ganti di MC-nya biar nggak bosen ini. Pak Anam siap ya? MC bulan depan. Masih ada dua, Pak Taufik. Sini, satu rumah paling jauh. Siapakah yang mempengaruhi seluruh amaliyah di dalam kehidupan kita? Karena kerudung. Saya istri. Ini taknya itu ada nih, taknya itu ada. Jangan-jangan dipakai sendiri. Hijrah. Gengsi. Itu berarti suami soleha. Suami soleha. Masih ada satu? Pak Roni mau kasih pertanyaan? Ada? Lari mikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bapak pengajian akad pagi yang dirahmati Allah, tiba kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di bulan Agustus di rumah Bapak Suudin. Jadi gangnya ini Ibu belok ke kiri, Gang Buntu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung.